Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudara-saudaraku semuanya, di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, di mana Anda berantauan. Saya Joko Bingit mengucapkan selamat malam Sugeng Dalu untuk Anda semuanya, dan salam mencari persaudaraan yang banyak, dan kita selalu mencari berjamaah yang lebih sebanyak-banyak mungkin ya. Semakin banyak jamaah, semakin dimudahkan rezeki kita, dimudahkan mencari uang yang banyak, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini tuh malam yang sangat indah dan sejuk gitu. Jadi kalau menceritakan orang yang lebih baik, semuanya Allah menurunkan di bumi ini, semua serba ada dan semuanya serba baik gitu. Tidak ada yang kekurangan dan tidak ada kelebihan, semua sama ya. Makanya kalau kita memakai batu cendera mulia ini, termasuk batu-batu mulia ataupun batu-batu permata seperti ini, kita memakainya dengan cara bagus dan kita rawat dan kita rawat ya. Karena cendera mata itu dulu juga sebelumnya kita memakai ya, seorang raja, para raja sejagat tanah Jawa ini menyukain cendera mata, juga menyukain pusaka keris, tombak, dan lain-lainnya gitu. Dan para raja menyukain kelangenannya burung perkutut ya. Burung perkutut itu setiap pagi, setiap malam itu raja itu menyukai burung perkutut dan kuda sembraninya ataupun kuda gitu. Kalau sekarang kan kuda sembrani kan. Para raja itu ya menyukain ataupun kesukaannya itu pusaka, burung perkutut, kuda, dan cendera mata. Dan raja juga mempunyai mahkota, dan kewibawaannya unggul derajatnya, sanjung derajatnya, karena para raja itu mencintai rakyatnya gitu ya. Saya Joko Bingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng. Saya dijuluki seperti itu. Dan jumpa lagi bersama channel Joko Bingit ini. Selalu dukung, jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya biar Anda mendapatkan wawasan ataupun yang saya miliki ataupun kepintaran yang saya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menceritakan apa adanya ya. Kita itu di tanah Jawa ini, sejagat tanah Nusantara ini, mempunyai tradisi dan budaya dan kesenian ya. Makanya budaya, tradisi, kesenian ya itu penting sekali, karena kita itu meneruskan leluhur kita, nenek moyang, kakek moyang kita semuanya ya. Jadi di Indonesia ini sangat luar biasa sekali bukan? Apalagi para raja itu menyukai budaya dan tradisi dan kesenian zaman dulu ya. Kan sudah bilang, raja itu meninggalkan istananya, meninggalkan sejarahnya,
juga meninggalkan pusaka-pusakanya di tanah Jawa ini, ya. Dan raja itu juga mempunyai penasehat, termasuk Semar, para Semar, ya. Semar sejagat tanah Jawa ini semuanya yang mengisi adalah Semar. Apalagi zaman kerajaan-kerajaan dulu pendekar-pendekarnya juga banyak sekali, ya, yang budi mengerti, yang mempunyai kawruh semuanya. Kita itu sangat bangga loh kawan, ya, sangat bangga sekali. Kenapa? Para raja meninggalkan pesan di tanah Jawa ini. Boleh zaman berubah, tapi adat dan budaya kita jangan kita rubah, kan seperti itu. Makanya kita sangat senang sekali, kawan-kawan, saudaraku semua. Kalau manusia dikasih kelebihan dan kepintaran oleh Allah SWT, Allah itu masing-masing, ya. Ada yang menjadi pemborong, juga ada yang bisnis, ada yang menjadi pangkat, ya, yang mempunyai pangkat, ya. Juga ada yang kerjanya luar biasa, ya. Luar biasa itu semuanya, ya. Jadi kita itu sangat senang sekali, apalagi zaman sekarang ini zaman kemajuan, zaman wis tuwa, ya. Makanya kita bisa tua enggak gitu. Ratu para raja yang pertama, 9 raja di tanah Jawa ini meninggalkan cerita dan meninggalkan jejaknya, juga meninggalkan pusakanya dan istananya. Loh. Raja pertama, raja kedua, raja ketiga, raja keempat, raja kelima, raja keenam, raja ketujuh, ya, raja ke-8, raja ke-9, ya. Itu paling kuat, yang paling kuat adalah nanti adalah raja yang ke-9. Di tanah Jawa ini ada raja itu ke-9, tapi kalau anak raja, selir raja dulu itu memang ada, gitu. Makanya raja meninggalkan apa? Pusakanya. Raja meninggalkan apa? Pesannya. Loh, raja meninggalkan apa? Jejaknya. Raja meninggalkan apa? Istananya. Dongeng itu ada. Makanya kita mendongeng yang nyata. Yang tidak nyata nggak usah kita dongengkan, ya. Kita perlu yang nyata, yang benar-benar ada di tanah Jawa ini, gitu. Kalau jejaknya para ratu, pangeran, ya, putrinya, itu semua ada jejaknya, ya. Jejak raja itu di mana-mana ada raja, nasihatnya, ya, senopatinya, ya, patihnya, semua raja itu ada. Itu loh kawan. Yang tidak ada jadi ada, ya, di tanah Jawa ini. Senangilah budaya dan tradisi kita, adat kita. Yang penting orang hidup apa? Sopan santun, tata krama, kewajiban kita semuanya. Coba kalau kita punya perilaku tata krama, sopan santun kepada orang yang lebih tua, ya, itu yang kaya raya malah senang sekali. Oh, orang itu ya Allah mempunyai tata krama, mempunyai perilaku, tidak sombong. Apa toh hidup ini disombongkan? Kekayaan, harta kita, jabatan kita? Enggak. Rumah kita ini loh kawan-kawan, ya, dari pucuk ujung rambut kita sampai pucuknya telapak kaki kita, itu rumah yang mewah, itu rumah kita ini. Bisa mempunyai harta kekayaan, bisa noto harta kekayaan, juga bisa mencari uang sebanyak-banyak mungkin. Makanya kalau badan sehat, jiwa sehat, otak sehat, mempunyai perilaku tata krama yang sangat kuat, itu akan dimuliakan oleh Allah SWT. Diangkat derajat kita, dikasih kenikmatan, dikasih merasakan. Loh, iya,
Selama kita masih hidup di dunia ini, kita merasakan pahit manis hujan kehujanan, saling sama-sama merasakan. Nek wis tuwa nikmatono masa tua kita, tinggal menikmati usia tua kita. Raja, para raja seperti itu kawan-kawan. Sampai jejaknya ada namanya, pernah dengar gak? Si Gelung Sakti, ya, Prabu Siliwangi, ada toh, ya, Angling Dharma, ada toh, Joko Tarub ada, Joko Tingkir ada, Sunan Kalijaga juga ada. Di tanah Jawa ini serba ada. Makanya kita saling menghormati dan saling mencari persaudaraan dan saling menyatukan, saling menolong, saling gotong royong. Itu sangat kuat loh kawan-kawan. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati loh. Zaman boleh berubah tadi, tapi adat dan budaya kita jangan kita rubah. Kalau kita nggak pakai gelang seperti ini, nggak pakai gelang koni kayak gini, ya kurang cerah dan kurang seram sekali, ya, karena adat dan budaya kita, ya kan, gelang koni ini, ya, memakai aksesoris seperti ini, batu mulia seperti ini, kita itu sangat bangga sekali. Indonesia ini kaya. Raja, para raja, bukan raja satu saja, banyak raja di tanah Jawa ini. Cuma yang ditemukan 9 raja. Ya, itu yang paling kuat. Nah, untuk saudara-saudaraku semuanya, memahami, dipahami, juga mencermati itu penting. Belajar ikhlas, belajar sabar, belajar beramal. Neng tanah Jawa iki serba ada, serba kaya, tidak ada yang kekurangan. Itu yang orang bilang kekurangan itu terserah, nggak ada yang kekurangan. Kita selalu dikasih kesehatan, dikasih bisa jalan, dikasih tangan, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut. Buat apa tuh? Buat belajar, buat saling menghormati, dan buat jalan. Semua serba bisa. Sing ora ono ya di ono-ono. Tapi nek ora ono ya di ono-ono. Iso ora dari kuwi. Ngomong kuwi gampang, ning lakoni susah. Orang bilang saja itu gampang, tapi melakukan susah loh kawan-kawanku. Ya, yang penting kita lakukan. Kowe nek iso, kalau bisa belajar ikhlas, berarti bisa belajar sabar. Kalau sudah bisa belajar sabar, berarti sudah bisa beramal. Beramal itu tidak dari uang saja, tidak dari sembako. Belajar amal seperti saya ini, bercerita sing nyoto lan bloko suto. Yang penting ikutin terus channel Joko Pingit ini ya, dukung, subscribe-nya ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Yang penting untuk saudara-saudaraku menceritakan sejarah raja, para raja di tanah Jawa ini banyak sekali ya. Makanya raja yang disukain rakyat Indonesia sudah terbukti ya, seperti Bapak Haji Insinyur Jokowi. Dari Sabang sampai Merauke itu sangat tersentuh dengan kebaikannya Presiden RI kita yang ketujuh, Bapak Haji Insinyur Jokowi tadi ya. Ya, ini sudah saatnya lakonnya Semar Bangun Negoro dan Semar Toto Negoro sudah sekarang yang bangun negoronya ya. Makanya kita selalu saling menyayangi dan saling mencintai dan saling menghargai sesama umat manusia ataupun sesama manusia selama kita masih hidup. Gotong royong itu sangat penting ya kawan-kawanku semuanya ya. Makanya rakyat Indonesia sebentar lagi akan
kehilangan raja yang sangat luar biasa. Kehilangan raja akan pensiun gitu. Ya, pensiun termasuk Bapak Haji Insinyur Joko Widodo ini sangat luar biasa sekali ya. Bekerja dan terus bekerja, mementingkan rakyatnya. Bapak Haji Insinyur Jokowi ini. Makanya untuk tahun 2024 nanti juga sama. Ya. Yang penting untuk tahun 2024 nanti tetap yang seperti Bapak Haji Insinyur Jokowi adalah yang paling bisa adalah Bapak Ganjar Pranowo, itu Gubernur Jawa Tengah sangat luar biasa. Yang penting tidak korupsi, ngerti rakyatnya, turun tangan ke rakyatnya, belajar bisa ngarit, belajar bisa macul, itu yang diharapkan rakyat Indonesia. Petani itu penting. Ya, untuk saudaraku semuanya, saya Joko Pingit selalu seperti itu dulu. Bila ada kekurangan, besok dilanjutkan lagi cerita tentang kebaikan Bapak Gubernur Jawa Tengah yang bisa meneruskan Bapak Haji Insinyur Joko Widodo adalah Bapak Gubernurnya Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk tahun 2024 nanti. Saya Joko Pingit seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Indonesia maju dan Indonesia selalu jaya. Tetap semangat. Wassalam.